Di tengah upaya Iran dan Amerika Serikat untuk menarik diri dari jurang peperangan di Timur Tengah, kini sekutu Washington, Israel semakin memperkeruh suasana. Pemerintahan Benjamin Netanyahu secara terang-terangan mendesak Amerika Serikat untuk segera melakukan tindakan militer terhadap Teheran. Tel Aviv menyebut janji dari mulut Iran sudah tidak bisa dipercaya lagi. Terlebih, setelah insiden teror drone yang dilakukan Garda Revolusi Iran terhadap armada USS Abraham Lincoln yang bergerak mundur dari Teheran. Apa yang terjadi dan bagaimana respons Trump? Simak selengkapnya dalam video berikut. Israel terus-menerus melancarkan lobi dengan intensitas yang tinggi. Berdasarkan laporan TRT World, PM Israel Benjamin Netanyahu bersama para petinggi keamanan Tel Aviv telah mengadakan pembicaraan dengan pejabat Amerika soal Iran. Saking rahasianya, Kepala Staf Angkatan Darat Eyal Zamir melakukan perjalanan ke Washington menggunakan pesawat pribadi untuk menghindari deteksi pertemuan rahasia itu. Dalam pertemuan bersama Pentagon yang berlangsung Jumat 30 Januari 2026 lalu, Israel tetap kukuh pada pendiriannya. Mereka membujuk Washington untuk segera menyerang situs-situs strategis Iran sebelum Teheran berhasil menyempurnakan bom nuklirnya. Israel meyakini tanpa serangan militer, bom waktu di Iran akan segera meledak. Namun saat ditanya mengenai hasil perundingan, para pejabat AS tidak memberikan rincian mengenai diskusi tertutup antara dua sahabat itu. Tapi pengakuan Eyal Zamir memperkirakan AS akan melancarkan serangan militer dalam waktu 2 minggu hingga 2 bulan. Alasan Israel nekat membujuk Donald Trump untuk melancarkan serangan, tak lain tak bukan, adalah provokasi terbaru yang berlangsung di perairan Teluk. Di tengah kesiagaan USS Abraham Lincoln di perairan, radar pertahanan armada itu tiba-tiba menangkap sinyal tak asing namun berbahaya. The Times of Israel dalam laporannya menyebut, sebuah drone tempur Iran yang diidentifikasi sebagai Shahed 139 terdeteksi bergerak mendekati gugus tempur Washington yang berlayar sekitar 800 km dari pantai selatan Iran. Komando Pusat AS CENTCOM pun melakukan perintah tembak jatuh yang kemudian dieksekusi oleh jet tempur F-35C sesaat setelah tindakan agresif itu terjadi. Melihat peristiwa itu, PM Netanyahu pun gerak cepat menebar kecaman kepada Teheran. Netanyahu curi start menjelang pertemuan utusan khusus Trump Steve Witkoff dengan pejabat Iran akhir pekan ini. Dalam pernyataannya, Netanyahu menekankan kepada Witkoff, Iran telah berulang kali membuktikan mereka tidak dapat dipercaya untuk menepati janji. Dalam pertemuan keduanya, Israel juga menyampaikan beberapa tuntutan kepada negosiator AS untuk dibawa ke meja perundingan yang kabarnya akan dipindahkan ke Oman dari Istanbul atas permintaan Teheran. Meski Israel dan AS merupakan sekutu dekat dan teror drone makin nyata, Donald Trump tampaknya belum ingin menarik pelatuk. Sebagaimana disampaikan Anadolu, Trump masih belum ada di posisi untuk menyerang Teheran. Ia tetap pada posisinya untuk menolak serangan udara besar-besaran dengan tameng ancaman yang keluar dari mulutnya. Alih-alih memulai perang, Trump justru lebih memilih untuk memperkuat kehadiran militer sebagai gertakan agar Iran dan AS bisa berjalan ke meja perundingan. Ia juga mengaku saat ini masih membuka peluang untuk kesepakatan nuklir baru. Bahkan dalam pertemuan rahasianya di Washington, pemaparan rencana perang Israel itu tidak mengubah pendirian orang nomor 1 di AS tersebut. Sebuah siaran radio juga mengeklaim AS tidak berbagi segala hal dengan Israel dengan mengecualikan negara itu dari proses pengambilan keputusan.
Namun TRT World melaporkan Israel sedang berada di tingkat kekhawatiran yang tinggi jika Trump akan mencapai kesepakatan dengan Iran mengenai program nuklirnya tanpa memasukkan rudal balistik. Dinamika geopolitik yang berlangsung di Timur Tengah kian rumit dari hari ke hari. Israel yang merasa terancam, Iran yang terus memprovokasi, dan Trump yang mencoba bermain di zona aman. Apakah strategi diplomasi Trump akan berhasil? Atau desakan Israel akhirnya memicu pelatuk di Timur Tengah? Saksikan perkembangan selanjutnya hanya di YouTube Kompas.com.